Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Gani Muhammad, NIM saya 103012404185. Saya di kelas IF 4803. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang chatbot yang dari mata kuliah Etika AI. Sebentar, saya akan share screen dulu. Nah, di sini chatbot adalah sistem buatan yang memiliki kemampuan untuk mensimulasikan percakapan dengan manusia. Sebelumnya, chatbot sangat terbatas dan hanya menawarkan opsi berbasis respon. Seiring kemajuan teknologi, chatbot menjadi lebih mampu menyampaikan pesan secara alami. Mirip seperti percakapan alami, tantangan terbesar dalam perbuatan chatbot adalah memahami konteks dalam percakapan yang mudah dipahami manusia tapi rumit bagi komputer. Manusia secara alami memahami konteks percakapan dan maknanya. Sedangkan komputer memerlukan pengujian khusus dan teknologi kecerdasan buatan AI untuk dapat melakukannya. Jadi, komputer tuh kita yang membuatnya supaya dia bisa berjalan programnya. Tapi kalau programnya itu salah, maka komputer tidak bisa menjalankan program tersebut. Nah, untuk menciptakan sistem dialog yang dapat meniru percakapan manusia, ada beberapa hal yang penting yang harus dipenuhi. Sistem sistem harus mampu memproses suara manusia atau masukan teks. Kemudian memahami kata tersebut secara leksikologis dan morfologis, termasuk tata bahasa ya, dalam kurung persing. Selain itu, pemahaman konteks penting untuk memungkinkan sistem menangkap makna pengguna dengan lebih akurat. Setelah memahami maknanya, sistem harus mampu membuat respon yang tepat sesuai dengan konteks dan cara percakapan manusia. Terakhir, output yang dihasilkan perlu diterjemahkan kembali menjadi teks atau suara dengan cara yang dapat dipahami manusia dengan mudah. Sejak tahun 1960-an, sistem dialog telah dikembangkan dimulai dengan Eliza, chatbot pertama yang memungkinkan interaksi manusia-mesin. Seiring berkembangnya teknologi, khususnya di bidang NLP dan LLM, sistem chatbot kini lebih maju dan mampu berkomunikasi dengan cara yang lebih alami. Eliza merupakan program yang dirancang untuk membantu interaksi manusia dalam konsultasi psikologis dan bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan sebagai asistensi. Seiring berkembangnya teknologi, pada tahun 2020 dikembangkan ChatGPT 3, yaitu LLM yang dapat membaca dan menulis dengan cara yang lebih alami. Jadi pada tahun 2025, teknologi NLP telah berkembang pesat dengan berbagai komplikasi yang memungkinkan interaksi yang lebih kompleks antara manusia dan komputer. Ada dua area dalam bidang LLP yaitu yang paling penting dalam menciptakan sistem chatbot. Natural Language Understanding NLU membuat komputer memahami makna dan konteks teks atau ucapan manusia. Dan Natural Language dalam hal teks atau suara. Bersama-sama kedua area ini membuat chatbot berkomunikasi dengan manusia secara alami dan intuitif. Pertama, plafon chatbot sebagai sistem dialog menggunakan sistem frame, di mana domainnya tetap sempit dan harus terdefinisi dengan baik beserta bidang atau atribut yang dibutuhkan. Misalnya, chatbot untuk jadwal penerbangan harus mampu mengenali properti seperti asal, tujuan, dan waktu keberangkatan. Ada beberapa bagian utama dalam sistem ini, seperti ASR, Automatic Speech Recognition, untuk mengenali masukan suara. Misalnya, dialog stats tracker untuk melacak keadaan percakapan. Selanjutnya, NLU yaitu Natural Language Understanding untuk mengenali maksud pengguna, dan LAG, Natural Language Generation, untuk menghasilkan respon yang memadai. Pertama, tantangan pengembangan chatbot adalah bahwa cakupan domainnya masih terbatas. Dengan demikian, awalnya chatbot dikembangkan untuk domain sempit dan khusus untuk memungkinkan sistem bekerja lebih akurat. Misalnya, chatbot untuk memberikan bantuan kepada pelanggan pada bisnis tertentu. Misalnya dalam bisnis pengiriman makanan atau catering. Kita bisa membuat chatbot untuk mengelola pesan pelanggan. Nah, kita tuh bisa membuat program untuk membuat, misalnya ada daftar nih, daftar cateringnya seperti makanan, minuman, kita tinggal milih. Nah, kita tinggal pesan, nanti chatbot tersebut otomatis akan menangkap dan mencatatnya dan dikirimkan kepada si yang membuat chatbot tersebut supaya bisa digunakan dengan lebih efisien. Selanjutnya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali maksud pesan penggunaan atau identifikasi maksud. Chatbot harus bisa memahami apakah pelanggan ingin melihat menu, bertanya harga, atau langsung melakukan pemesanan. Nah, seperti yang tadi, kita bisa membuat program yang supaya chatbot tersebut bisa mengenali apa yang kita pilih dari suatu menu, harga, dan pemesanannya.
Sebenarnya, cara paling sederhana untuk mengidentifikasi maksud adalah melalui pemeriksaan teks secara langsung. Salah satunya mencakup penggunaan ekspresi reguler. Misalnya, jika chatbot diprogram untuk mengidentifikasi maksud setel alarm, maka pola tersebut seperti bangunkan saya, setel alarm, atau bangunkan saya dapat digunakan sebagai petunjuk bahwa pengguna bermaksud menyetel alarm. Kelebihan dari pendekatan ini adalah kemudahannya karena sistem hanya perlu mendeteksi pola dan kata kunci tertentu dan mengenali maksud pengguna. Nah, chatbot ini punya kelemahannya, seperti kelemahan metode berbasis pencocokan string. Seperti ekspresi reguler ada kurang fleksibel, karena perlu mendefinisikan banyak pola secara manual. Hal ini akan membuat chatbot menjadi tidak fleksibel dan tidak mampu menangani berbagai bentuk ekspresi. Jika tidak metode kesamaan teks seperti kemasan kosinus dapat digunakan untuk mengenali pola yang lebih abstrak. Misalnya, chatbot dapat memahami bahwa hal mirip dengan halo atau hello dan mengenali kata-kata seperti sedih, cemas, atau resah sebagai kata yang berada dalam mengenali kata-kata seperti sedih, cemas, resah, dan bla kategori perasaan yang sama. Dengan evolusi teknologi, model transformer telah meningkatkan kemampuan chatbot untuk memahami kesamaan teks tidak hanya seperti leksikal, tetapi juga secara semantik. Sementara sebelumnya, pencocokan pola dilakukan karakter per karakter menggunakan ekspresi reguler dan keamanan konsinus memiliki representasi vektor yang mudah. Dengan model berbasis transformer seperti BRT, chatbot dapat memahami makna dan konteks yang lebih abstrak dan dalam sebuah kalimat. Hal ini memungkinkan chatbot untuk memahami kalimat dengan maksud, tetapi struktur kata yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya. Jika saya ada salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.